Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman yang mungkin masih ada di luar untuk segera masuk karena kita akan segera memulai sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, teman-teman guru yang sempat hadir hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini guna mendengarkan pemaparan dari teman-teman calon guru penggerak angkatan keempat tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ini adalah diksi yang mungkin asing bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari calon guru penggerak bisa membuka paradigma baru bagi kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi dari teman-teman calon guru penggerak ada Ibu Marta, Ibu Marwa, dan Ibu Mardiani yang saya akan memaparkan apa sih itu budaya positif. Ya, nanti penerapannya seperti apa di sekolah, di kelas. Saya persilahkan saja untuk lebih mengefisienkan waktu. Untuk kesempatan pertama kepada Ibu Marta dan Muhammad, disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang sempat hadir di tempat ini. Hari ini kami bertiga hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian untuk mensosialisasikan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di tempat ini berbicara tentang budaya positif di sekolah, maka kita akan berbicara tentang keyakinan-keyakinan, kita akan berbicara tentang nilai, kita akan berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali, entah itu kepala sekolah, entah itu guru, entah itu murid, atau siapapun yang termasuk sebagai warga sekolah. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Saya rasa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, sekolah harus menyiapkan lingkungan yang positif untuk murid, lingkungan yang nyaman dan aman agar supaya murid dapat berkreasi, murid dapat berkembang, murid dapat menunjukkan bagaimana kemandiriannya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah ini ada 6 hal yang harus sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah tentang merubah paradigma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang akan kita bahas lebih mendalam nantinya adalah tentang bagaimana kita membangun keyakinan kelas dan kemudian bagaimana melakukan restitusi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melakukan poin yang ketiga dan poin yang keenam, yang paling pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana merubah paradigma kita. Ini yang paling pertama kita lakukan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa agak dingin banget di atas, agak sedikit gemetar. Pertama tentang bagaimana merubah paradigma. Ini yang harus dirubah ini adalah paradigma yang seperti apa? Berbicara tentang paradigma, ada banyak sebenarnya paradigma yang kita pakai. Hanya saja yang akan dirubah di sini adalah bagaimana paradigma stimulus respon menuju pada pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang pertama. Bagaimana kita memberikan stimulus? Bagaimana kemudian
dan respon yang diterima. Berbicara tentang stimulus, ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari Bapak dan Ibu. Di sekolah, oh ya, pelan-pelan. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, memberikan stimulus itu adalah pekerjaan sehari-hari kita sebagai guru. Biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita memberikan motivasi. Kita memberikan stimulus kepada murid-murid kita agar supaya mereka mau belajar dengan baik, mereka hadir setiap hari di dalam kelas, kemudian mereka melakukan hal-hal yang positif. Tapi terkadang kemudian yang kita terima adalah respon yang tidak sesuai dengan motivasi yang kita berikan. Nah, menurut sebuah penelitian, menurut sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike, mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon itu akan terjalin dengan baik, akan terjalin dengan harmonis jika yang memberikan stimulus atau yang memberikan respon itu kita menerima hal yang sama. Misalnya gini, kita memberikan stimulus, kita memberikan motivasi, dan kemudian kita menerima respon yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita motivasi anak agar rajin belajar misalnya, dan mereka kemudian rajin belajar, responnya yang terjalin kemudian adalah hubungan yang erat antara si pemberi stimulus dan si pemberi respon. Namun terkadang sebaliknya yang terjadi. Bagaimana dengan yang sebaliknya? Yang sebaliknya itu adalah terkadang kita sudah memberikan motivasi, kita sudah capek-capek bagaimana supaya ini anak benar-benar melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya, tapi terkadang kemudian kita menerima respon yang berbeda. Misalnya, kita sudah menasihatinya, kita sudah memberinya motivasi, tapi kemudian terkadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan begitu gitu. Capek deh sama ini anak. Nah, ternyata ketika kita menerapkan hal yang seperti ini, yang muncul kemudian adalah ketidakharmonisan. Karena ketika kita memberikan stimulus dan mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang muncul kemudian adalah perasaan tidak nyaman. Kita merasa tidak nyaman dengan respon yang kita terima. Mungkin saja kemudian kita merasa marah, kita kecewa, dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan yang kemudian agak berbeda yang kita dapat, sehingga kemudian ini memicu hubungan yang tidak harmonis antara si pemberi stimulus, misalnya guru, dengan yang memberikan respon, misalnya murid. Nah, bagaimana dengan pendekatan teori kontrol? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mendengar ini teori kontrol. Sebelum kita lanjut tentang teori kontrol ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian memasuki dunia imajinernya masing-masing. Biasa kita berkhayal, Bapak dan Ibu? Sering. Apa yang biasa kita khayalkan, Bapak dan Ibu? Apa yang biasanya kita imajinasikan? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini mari kita sama-sama memasuki dunia imajiner kita. Mari kita bersama berimajinasi bahwa di telapak tangan Bapak dan Ibu sekalian ini ada sesuatu hal yang sangat berharga. Coba Bapak dan Ibu sekalian lihat telapak tangannya dulu masing-masing. Masih ada di tangannya semua? Ada di. Masih ya. Nah sekarang coba Bapak dan Ibu membuka telapak tangannya, dan kemudian Bapak dan Ibu bayangkan di telapak tangan kita ini ada sesuatu hal yang sangat berharga. Karena sangat berharga, begitu berharganya kita menggenggamnya dengan erat. Kita pasti tidak mau melepaskan. Kita pasti akan sangat menjaga apa yang kita anggap sangat berharga buat kita ini. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, ketika hal yang berharga yang ada dalam genggaman Bapak dan Ibu diminta oleh orang lain, apakah Bapak dan Ibu akan memberikan hal yang berharga dalam genggaman tak ini? Kemudian, kalau ada orang yang membujuk kita, dibujuk Miki, dibentak Miki, dimarah-marahin Miki, diiming-iming Miki, ini hadiah yang sebagai imbalan agar supaya hal yang berharga di dalam genggamanmu ini berikan kepada saya. Apakah Bapak dan Ibu sekalian akan berubah? Jawabannya tidak.
menguntungkan. Karena ini sangat berharga yang tidak bisa ditukar dengan apapun, maka kita pasti akan menjaganya dengan baik. Begitu juga dengan kontrol. Begitu hal yang berkaitan dengan diri kita, sesuatu hal yang ada dalam diri kita, misalnya kebebasan. Apa kita ingin menukar kebebasan dengan hadiah? Dengan semangkuk bakso misalnya? Tidak ada yang mau. Karena itu adalah sesuatu hal yang berharga. Begitupun dengan kontrol. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang kontrol, maka yang harus Ibu Bapak ketahui ini, kontrol itu hadir sebenarnya ada kesadaran internal dari murid. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu sekalian luruskan adalah bagaimana miskonsepsi kita tentang kontrol. Ya. Ini ada ilusi-ilusi yang terbangun dalam kepala kita semua sebagai seorang guru. Nah, ini yang kemudian diluruskan oleh William Glasser. Jadi Bapak Dr. William Glasser kemudian meluruskan tentang ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Karena ternyata pada saat kita mengontrol murid, pada saat kita menyuruh atau memerintah murid untuk melakukan sesuatu, pada saat itu kalau tahu kita berhasil, maka yang terjadi sebenarnya adalah murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Bukan karena kita berhasil mengontrolnya, tetapi murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Makanya kita bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi biasanya penguatan positif atau bujukan ini juga adalah bentuk-bentuk kontrol. Tetapi kemudian ternyata bentuk-bentuk kontrol yang seperti ini itu lambat laun akan memunculkan semacam perlawanan dalam diri siswa. Dari jangka panjang yang terjadi, kita berusaha untuk terus mengontrol siswa. Kemudian yang ada dalam diri siswa itu bisa jadi ada dua hal, perlawanan ataukah ketergantungan. Bisa jadi dia tergantung dengan kita, segala hal yang akan dilakukannya itu akan tergantung dengan kita. Menurut kita sudah bagus atau tidak. Nah, itu dia. Ataukah yang kedua, dia akan muncul pemberontakan dalam dirinya untuk menolak semua bentuk-bentuk kontrol yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling sering terjadi, kita memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi ini ilusinya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah mengkritik siswa. Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah membuat siswa atau pernah membuat murid-murid kita merasa bersalah. Misalnya begini, Ibu itu kecewa sekali padamu. Bukankah sudah berapa kali Bapak bilang sama kamu, jangan seperti ini, tidak seperti ini. Ataukah mungkin kata-kata seperti ini yang muncul dari kita. Bagaimana perasaannya orang tuamu jika seandainya kejadian ini dia tahu. Kata-kata yang seperti ini itu justru akan menghantarkan murid menemukan identitas gagal dalam dirinya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan dengan lembut ini ternyata efeknya itu besar sekali. Bapak dan Ibu, kita mungkin ingin mempengaruhi, ingin mengontrol murid dengan cara yang lembut, dengan kata yang mendayu-dayu, tapi ternyata ini bisa berefek sangat buruk. Karena anak-anak merasa dia sudah gagal. Dia sudah gagal sebenarnya. Jadi yang terbangun dalam pikirannya itu adalah tentang kegagalannya untuk membuat gurunya itu merasa senang. Orang-orang di sekelilingnya tidak bahagia gara-gara dirinya. Akhirnya yang ada kemudian adalah kita membentuk identitas gagal pada diri siswa atau murid kita.
Kemudian yang keempat, kok sama ya? Sama ya. Kemudian yang keempat itu sebenarnya adalah membuat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi poin C dan poin D yang Bapak dan Ibu lihat di atas itu di PPT-nya ternyata salah tulis. Jadi banyak di kalangan kita yang percaya bahwa kita ini punya otoritas untuk memaksa murid. Nah, selama ini sebenarnya yang ada itu ketika kita memaksakan hal-hal yang seperti ini, bisa jadi kemudian yang hadir adalah perasaan pemberontakan dalam diri siswa, penolakan. Jadi pasti ada penolakan, ada sikap permusuhan yang muncul. Maka tidak heran kemudian ada siswa yang berkelahi sama gurunya karena persoalan seperti ini. Jadi kita sebenarnya sekali lagi kita kembali bahwa hal-hal yang berharga dalam diri kita itu sama sekali tidak dikontrol oleh orang lain atau tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya kita lanjut lagi. Selanjutnya tentang disiplin positif. Tentang disiplin positif, Bapak dan Ibu sekalian, ini Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Jadi di dalam kemerdekaan itu ada disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari diri kita sendiri. Disiplin yang sifatnya lahir secara internal. Disiplin yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan orang-orang di luar dari kita. Jadi ini tidak bersifat eksternal, tetapi bersifat internal, hadir dengan sendirinya. Jadi kemerdekaan itu diikuti dengan disiplin. Kemudian selanjutnya, lima posisi kontrol. Bapak dan Ibu, tentang 5 posisi kontrol ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat PPT yang ada di atas. 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Sebagai guru biasanya bagaimana kita mengambil posisi kontrol? Apakah kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum? Artinya yang kita lakukan ketika siswa salah, kemudian kita lakukan adalah menghukum. Ternyata yang biasanya yang hadir kemudian ini ketika kita menghukum siswa itu masih mending kalau hukumannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tapi bagaimana jika tidak? Nah, ini pasti akan menghadirkan dendam-dendam yang tidak berkesudahan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat murid merasa bersalah. Itu tadi, jangan lupa bahwa membuat murid merasa bersalah itu akan mengantarkan murid kita kepada identitas gagal. Kemudian sebagai teman, biasa ditempati curhat sama murid. Biasa sih berteman sama murid. Biasa. Jadi itu bagus sebenarnya Bapak dan Ibu. Hanya saja ternyata posisi sebagai teman itu terkadang ketika kita tidak perhatikan teman kita biasanya dia kecewa. Itu dia. Jadi ada kalanya sebagai seorang guru itu ketika kita menerapkan posisi kontrol boleh sebagai teman, tapi bukan teman yang seperti yang, apalagi kalau kemudian ada yang mengambil peran sebagai teman tapi mesra. Biasa ada yang mengambil peran begini, teman tapi mesra, TTM. Oh ya, Pak Darwansa katanya. Ini fitnah, kita bersama. Kodong
menghantui. Kemudian pemantau. Bagaimana dengan pemantau? Posisi sebagai pemantau. Biasanya kita sebagai pemantau ini mulai dari awal kita sudah tahu, misalnya kalau ada siswa melakukan kesalahan kita sudah tahu, dia dari awal seperti ini. Jadi kita bisa mengontrol bagaimana kemudian kita mengambil sikap. Kemudian manajer. Pemahaman kita tentang manajer seperti apa Bapak dan Ibu? Pengelola. Manajer Alfawar sudah mengelola, mengatur. Manage, namanya saja manajer, pasti memanage. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ternyata yang dimaksud dengan manajer di sini adalah bukan mengatur, tapi membimbing siswa untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan kita yang mengatur siswa, tapi kemudian kita yang membimbing agar siswa dapat mengatur dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, bolehlah kita dalam keseharian kita menggunakan posisi sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian yang terakhir adalah manajer. Bagaimana kita membimbing siswa kita untuk bisa menemukan jati dirinya. Jadi ini kembali lagi pada keyakinan kelas nanti yang akan menjadi kesepakatan, kemudian akan kembali pada restitusi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya tidak tahu efek dingin saya di atas ini efek dingin AC atau saya yang gemetarnya karena melihat wajah Bapak dan Ibu. AC ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Jadi Bapak dan Ibu, karena posisi yang kita ambil, orang bilang jalan ninja pilihan kita adalah menjadi guru. Nah ini yang harus kita pahami semua. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini bukan hanya kebutuhan dasar murid kita. Hampir semua kebutuhan dasar sebagai manusia ini ada dalam diri setiap orang. Pertama adalah survival. Bagaimana survival? Berbicara tentang survival bertahan hidup. Jadi ada orang yang mengambil posisi, ada siswa yang melakukan kesalahan, sebenarnya dia hanya berusaha untuk bertahan hidup. Misalnya, ada siswa yang mengambil bekal temannya karena dia tidak dikasih uang sama bapaknya. Mamanya juga tidak kasih bekal ke sekolah. Sementara dia lapar. Tidak ada orang yang peduli. Kodong. Menangis Mia Pak Dar. Nah, ini dia survival. Jadi kebutuhan dasar yang ada pada dirinya itu adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau dia mencuri, dia mengambil bekal temannya, itu adalah kebutuhan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Survival. Lihat dulu apa sebenarnya masalahnya. Kemudian yang kedua, kesenangan. Fun. Ada orang yang senang menjahili temannya. Ada yang kayak begitu ada orang yang suka bercanda, senang-senang. Dia suka itu kesenangan. Berarti yang sebenarnya yang dia bangun dalam dirinya itu kebutuhan dasar yang dia inginkan dalam dirinya itu adalah bersenang-senang, fun, cinta dan kasih sayang. Siapa yang tidak butuh cinta? Kita semua butuh dengan cinta. Kita semua butuh dengan kasih sayang. Cinta dalam arti yang sebenarnya. Cinta sebagai sesama manusia. Bukan cinta terhadap lawan jenis ya. Beda itu. Jangan sampai ada lagi yang berbicara tentang cinta sejati. Cinta bagaimana kita membangun hubungan yang memanusiakan, yang saling sayang menyayangi. Kemudian kebebasan atau freedom. Banyak siapa sih yang di antara kita tadi berbicara tentang kebebasan
kebebasan itu adalah sesuatu hal yang berharga dalam diri kita. Kita tidak pernah ingin menukar sesuatu dengan kebebasan yang kita miliki. Dan penguasaan, ada siswa yang suka eksis, ini penguasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin meninggalkan nama, maka kebutuhan dasar yang dipilih itu adalah tentang kekuasaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pembahasan lebih lanjut itu adalah kita akan membahas keyakinan kelas. Jadi yang harus kita ingat semua bahwa untuk membentuk atau untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita harus ingat tentang bagaimana mengontrol, bagaimana kebutuhan dasar. Jadi paradigma yang terbangun itu kemudian kita rubah semua ke pendekatan teori kontrol. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan guru hebat yang hadir di tempat ini. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tentang teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia. Mungkin yang selama ini kita pelajari, Pak tadi mungkin sering menyampaikan juga di grup tentang kebutuhan dasar oleh Abraham Maslow. Mungkin ada sedikit berbeda, tapi ya pada intinya kebutuhan yang paling rendah itu adalah kebutuhan untuk survive. Jadi kalau Maslow mengatakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik kita untuk bagaimana bisa bertahan, dan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, saya sering dengar itu dari Pak Tadi. Kemudian ada tadi tentang 5 posisi kontrol Kak Lin. Jadi nanti akan mungkin ada proses tanya jawab tentang bagaimana ini tentang posisi kontrol. Baik, untuk berikutnya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Marwah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih pula kepada rekan-rekan guru hebat yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Ibu Marta. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang kita perlukan dalam penerapan budaya positif. Salah satunya adalah perubahan paradigma. Jadi memang sebenarnya yang dibutuhkan dalam penerapan budaya positif adalah perubahan paradigma terlebih dahulu. Jadi kita perlu untuk mengubah cara pandang kita perlu untuk mengubah kerangka acuan kita perlu move on. Kita perlu move on dari cara atau kebiasaan lama kita. Dengan menggunakan stimulus respon, kita migrasi ke teori kontrol seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebenarnya kita sebagai seorang guru ini tanpa sadar telah melakukan atau telah menerapkan 5 posisi kontrol kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu guru sebagai teman, penghubung, kemudian guru sebagai pemberi rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, pada penerapan budaya positif nantinya, kita sebagai seorang guru diharapkan mampu untuk mengambil peran sebagai posisi kontrol. Jadi nantinya pada saat penerapan budaya positif ini, kita diharapkan mampu berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi manajer. Nah, pada saat melaksanakan tugas, seorang guru sebagai posisi manajer nantinya akan menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Jadi, boleh dibilang bahwa keyakinan kelas ini sebagai senjata dari seorang guru saat melaksanakan tugasnya atau posisinya nanti sebagai seorang manajer. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi, keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip dasar
yang dibentuk, kemudian diciptakan dan disepakati bersama di antara warga kelas. Yang isinya itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya terkandung di dalam setiap aturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang sebenarnya sudah ada pada anak-anak kita. Cuman selama ini mereka kurang mendalami, kurang memahami. Jadi sebenarnya anak-anak kita perlu untuk dilibatkan, mereka perlu untuk melihat dan memahami lebih dalam tentang nilai-nilai yang melatar belakangi terbentuknya suatu aturan. Jadi agar nantinya nilai-nilai tersebut bisa muncul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi nilai-nilai ini nantinya bisa menjadi nilai intrinsik dari dalam diri anak-anak kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli, Diana Gosden, beliau menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitupun dengan anak-anak kita. Jadi mereka itu perlu mendengarkan, mereka perlu mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku seperti ini, harus berlaku seperti itu. Nah, makanya di kelas untuk menerapkan budaya positif dan untuk menjalankan posisi sebagai manajer, nantinya kita akan menggunakan keyakinan kelas yang dibentuk di dalam kelas masing-masing. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu? Di sini saya sudah menuliskan beberapa tahapannya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini simpel, bahkan mungkin pernah kita lakukan di kelas masing-masing. Hanya saja mungkin tidak terstruktur atau tidak sistematis. Nah, prosedur pembentukan kelas ini ada 3. Yang pertama yaitu kita lakukan curah pendapat. Jadi kita libatkan anak-anak kita untuk saling bertukar pendapat aturan-aturan apa yang mereka ingin terapkan di kelas mereka masing-masing. Kegiatan ini bisa kita lakukan secara individu ataupun kelompok. Jadi saya sarankan jika kelas kita merupakan kelas yang besar atau jumlah siswanya agak padat, mungkin bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi kita minta mereka untuk memaparkan atau mengeluarkan apa-apa yang ingin mereka terapkan di kelas mereka masing-masing. Jadi nantinya setiap kelas akan memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian tahap yang kedua yaitu setelah mereka membentuk aturan-aturan yang mereka inginkan atau setelah kegiatan curah pendapat, kemudian kita minta mereka menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam aturan yang mereka buat tadi. Nah, setelah ditemukan nilai-nilai kebajikannya, kalimat-kalimat tersebut atau aturan-aturan tersebut kemudian kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas. Saya mungkin tidak terlalu menjelaskan di sini, saya akan langsung di contohnya saja. Nah, ini adalah contoh pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Jadi tadi langkah pertamanya kita bagi dulu kelas kita menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian kita berikan mereka kertas atau kita minta mereka untuk menyediakan kertas. Kemudian masing-masing kelompok kita minta untuk membuat tabel T seperti di layar. Sebagian tabel T ini diisi dengan aturan kelas, kemudian sebagian lagi diisi dengan nilai kebajikan. Nah, sebagian tabel T yang diisi dengan aturan kelas, kita minta kepada anak-anak kita untuk menuliskan aturan-aturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas mereka masing-masing. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak kita. Misalkan, teman seperti apa yang mereka tidak sukai, atau perilaku yang bagaimana yang tidak ingin mereka munculkan di kelas mereka, atau yang tidak ingin mereka dapatkan di kelas mereka. Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh, misalkan saya sebagai salah seorang anggota kelompok yang sedang curah pendapat di kelas. Nah, kemudian saya diminta untuk membuat aturan kelas. Saya kemudian mengingat, teman-teman saya di kelas kalau sudah makan nasi kuning itu membungkusnya ditaruh di laci, bukan dibuang di tempat sampah. Banyak yang kita dapatkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tidak mau teman-teman saya kemudian berlaku seperti ini lagi. Akhirnya saya tulislah di aturan kelas.
Kemudian dalam kerja kelompok muncul lagi, oh ya teman-teman saya kalau sudah olahraga itu keringatnya bilang di gorden, atau kalau sudah makan misalkan bakso goreng yang banyak kecapnya, itu kemudian tangannya bilang di gorden. Ini membuat gordennya jadi kotor. Nah kemudian saya tidak ingin mereka melakukan hal seperti itu lagi, akhirnya ditulis lagi aturan kelas. Kemudian contoh yang terakhir, mungkin ada teman yang pernah kehilangan uang atau bahkan kehilangan HP di kelas. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Kemudian ditulislah jangan mengambil barang milik orang lain. Jadi ini hasil kerjasama, hasil kerja kelompok dari siswa kita yang disuruh tadi untuk curhat pendapat ya. Nah setelah curhat pendapat seperti ini, di kolom sebelahnya kita minta lagi siswa kita untuk menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung atau yang melatar belakangi dari aturan yang mereka buat tadi. Contoh, tadi kasus pertama adalah jangan membuang nasi kuning di dalam laci. Ini sebenarnya apa yang mereka inginkan dari pelarangan ini? Tentunya adalah kebersihan, karena menyimpan pembungkus nasi kuning di laci ini kan kotor, apalagi bekas makanan. Kemudian jangan menggunakan gorden untuk mengelap tangan, ini tentunya yang diinginkan adalah kebersihan. Kemudian yang terakhir, jangan mengambil barang milik orang lain. Apa yang ingin mereka capai dari aturan ini, yaitu saling menghargai antar teman. Nah, setelah selesai seperti ini, jadi setelah selesai kegiatan curah pendapat, kemudian kita minta mereka menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Setelah ini kita bisa meminta anak-anak kita untuk persentase per kelompok. Kita minta mereka persentase, jadi seluruh warga kelas nanti bisa mendengar dan melihat, oh ternyata teman saya tidak suka perilaku yang seperti ini. Oh ternyata teman saya tidak suka perilaku yang seperti ini. Nah setelah persentase, kemudian nanti akan muncul beberapa aturan kelas yang sama dari kelompok lain. Misalkan ini nanti kita kerucutkan kembali, kita ambil satu poin saja, kita gabung sebagaimana kita gabung agar tidak terlalu banyak aturan kelas yang muncul. Nah setelah selesai, kemudian yang di layar ini adalah contoh keyakinan yang sudah jadi. Jadi tadi sudah dikerucutkan, kemudian aturan kelas tadi, kalimat-kalimat aturan kelas tadi kita rubah lagi kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Kita rubah kembali menjadi kalimat-kalimat yang menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau tadi kalimatnya masih berupa aturan, jangan membuang pembungkus nasi kuning, jangan menggunakan gorden, jangan ini, jangan itu. Tadi itu masih berupa aturan. Nah sekarang kita beralih dari peraturan ke keyakinan kelas, makanya kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kita gunakan seperti ini. Kami senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Kami senantiasa menghargai orang lain serta barang miliknya. Nah, kalau kalimatnya kita ubah positif seperti ini seolah-olah mereka berada di dalamnya. Jadi seolah-olah warga kelas yang membuat kalimat ini seolah-olah mereka berada di dalam kalimat tersebut. Seolah-olah mereka adalah pelaku dari kalimat tersebut. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan teori sugesti. Jadi di mana kita membuat siswa kita mensugesti dirinya sendiri dengan kalimat-kalimat positif, sehingga nanti akan kembali hal-hal yang positif juga pada dirinya. Nah, setelah selesai seperti ini, setelah jadi keyakinan kelasnya, kemudian kita bacakan kembali. Jadi hasil yang sudah kita kumpulkan tadi dan sudah kita rubah kalimatnya ke kalimat positif, kita baca kembali bersama dengan warga kelas. Kita baca, kemudian kita sepakati bersama. Kemudian boleh kita minta anak-anak kita merancangnya agar lebih kreatif lagi, bisa dibuat poster seperti contoh di atas. Kemudian disepakati bersama. Boleh dituliskan nama-nama seluruh anggota kelas, atau boleh juga perwakilan kelas menandatangani. Nah, nantinya hasil dari keyakinan kelas ini kita tempelkan di dinding kelas di bagian yang sering terlihat oleh siswa. Jadi setelah selesai pembentukan keyakinan kelas, anak-anak kita juga sudah paham, oh ternyata nilai-nilai kebajikan yang seperti ini yang berada di belakang aturan, dan ternyata teman-teman kelas saya tidak menyukai perbuatan-perbuatan seperti ini.
Kemudian kita tempellah keyakinan kelas itu di dinding kelas kita. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah penerapan budaya positif ini hanya sampai pada penempelan keyakinan kelas di dinding? Jadi prosesnya sebenarnya belum selesai. Jadi tidak hanya sekedar membuat keyakinan kelas kemudian kita tempelkan di dinding, tapi keyakinan kelas ini nantinya akan kita gunakan pada saat kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang manajer. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa pada penerapan budaya positif kita sebagai seorang guru diharapkan berada pada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini nantinya dalam menghadapi siswa akan menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas ini kita akan gunakan dalam menghadapi siswa yang melakukan perilaku negatif di dalam kelas. Nah, caranya adalah dengan segitiga restitusi. Ya, caranya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya, Ibu Mardiani. Untuk keyakinan kelas, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya rasa cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Ada, seperti tadi ini adalah sesi terakhir, dan setelah sesi terakhir ini segitiga restitusi kita ada sedikit tanya jawab sampai agenda kita sampai pukul 9 ya, Bu Marna. Ya, insya Allah. Ya, silakan. Ingat kasih tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator dan kepada Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih atas kesempatannya yang telah hadir pada hari ini dalam penerapan sosialisasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Wajo. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh kedua rekan saya, Ibu Marwah dan Ibu Martah, tentang budaya positif yang bisa diberlakukan di sekolah. Yang mungkin yang pertama itu adalah perubahan paradigma, bagaimana stimulus respon ini bisa berubah ke teori kontrol, disiplin positif, dan motivasi yang ada pada diri kita. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bagaimana bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan yang harus kita ketahui bersama, dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu penghubung,
membuat orang merasa bersalah. Posisi kita sebagai seorang guru adalah seorang teman, menjadi monitor atau pemantau, dan selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah itu. Nah mungkin dari pembahasan tadi rekan, saya belum mantap bahwa kita bisa mengetahui sekarang posisi kita berada di bagian mana yang lebih utama yang sering kita lakukan kepada siswa kita. Kemudian dilanjutkan tadi pemaparan tentang keyakinan kelas, dan terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini akan menindaklanjuti tentang keyakinan kelas yang telah dipaparkan oleh Ibu Marwah tadi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kebiasaan kita ketika kita menemukan seorang yang melakukan kesalahan kepada diri kita, mungkin kita bisa langsung memaafkan, melupakan kesalahannya, atau membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, terkadang kita cenderung mengetahui kepada kesalahan-kesalahan daripada bagaimana cara memperbaiki diri mereka sebenarnya. Nah, begitupun ketika kita menjadi seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang biasa kita lakukan. Nah, mungkin terkadang kita mengungkit-ungkit kesalahannya, atau terkadang kita memarahi, mencacinya, atau mengulang kesalahan-kesalahan, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat, mengkritik ataupun mendiamkannya, bahwa hal seperti ini harusnya tidak kita lakukan. Karena apa? Ini bisa menyebabkan siswa kita merasa bersalah kepada dirinya sendiri, dan dia akan merasa gagal sehingga moralnya bisa tidak stabil. Begitu. Nah, kira-kira bagaimana respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah bagaimana cara atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah proses. Prosesnya bagaimana menciptakan kondisi murid yang tadinya bersalah, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok atau karakter yang lebih kuat. Nah, di sini prosesnya restitusi adalah bagaimana kita sebagai seorang guru berkolaborasi dengan siswa kita, bahwa mengajarkan murid kita untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang telah dihadapi. Artinya murid sendiri yang akan mencari solusi tentang masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Kita kembalikan ke diri murid untuk merefleksi apa yang telah dilakukan. Nah, di sini posisi kita sebagai seorang guru yaitu membantu murid berpikir tentang seperti apa orang yang yang dia impikan, dia ingin menjadi orang seperti apa kelak, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Pada akhirnya murid kita akan memiliki tujuan hidup dan disiplin lebih positif, dan lebih di sini lebih menekankan untuk pemulihan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita tidak fokus kepada kesalahan yang murid kita lakukan, tetapi kita fokus kepada solusi untuk mencari kesalahan, dan kita kembalikan ke murid kita bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Kenapa harus dilakukan? Tujuannya agar murid kita nantinya menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, bahwa tadi ada kesepakatan keyakinan kelas yang telah dilakukan sebelumnya bersama teman-temannya, dia bisa kembali ke karakter dan nilai-nilai yang telah dipercayai di kelasnya tersebut. Mengapa harus restitusi? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Inilah prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Penerapan segitiga restitusi, yang pertama itu prinsipnya bahwa kita harus memahami bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahannya siswa, namun kita berusaha siswa ini belajar dari kesalahan
kesalahan yang telah dibuat. Nah, dengan cara ini, cara yang perlu yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah bagaimana cara kita mendekati siswa kita, bagaimana kita memahami siswa ini, memperbaiki hubungan itu, dia bisa mengetahui dampak apa yang dilakukan dari kesalahannya tersebut dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dampak kepada orang lain bisa dia pahami sendiri. Jadi seperti itu, memperbaiki hubungan apakah dari guru, apakah dari temannya yang telah dilukai hatinya, ataukah mungkin pada dirinya sendiri. Di sini harus saling menguntungkan antara beberapa pihak. Yang ketiga itu adalah tawaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita meminta siswa, kita sebagai seorang guru meminta siswa apa solusi dari masalah yang bisa dia terapkan untuk dirinya sendiri. Nah, kita memberikan tawaran kepada siswa, bukan kita yang harus memaksa siswa untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Terkadang kalau kita memaksa siswa melakukan apa yang kita inginkan hanya bisa berlaku secara singkat. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana karakter siswa ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mengapa dikatakan seperti itu? Nah, di sini tindakan kita sebagai seorang guru, nah kita di sini bisa mengeksplorasi orang seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Itulah dia bisa berkata jujur dengan diri sendiri, lebih memahami dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kita ketahui bahwa kebutuhan dasar seseorang itu ada beberapa, yang 5, untuk survival, kebebasan, penguasaan. Nah, dari segi ini melalui restitusi ini bahwa kebutuhan yang dibutuhkan siswa seperti apa, dia bisa melakukan sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, bukan hanya untuk siswa kita, kita pun sendiri harus mengetahui bagaimana cara untuk memahami diri kita sendiri. Terkadang di sini kita sering atau cenderung mengomentari orang lain tanpa memahami diri kita sendiri. Nah, disinilah bagaimana bisa kita paham apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Kita lebih mengevaluasi diri kita dengan cara-cara yang lebih baik tanpa harus mengomentari apa yang orang lain lakukan untuk di sekitarnya, seperti itu, atau hal-hal yang negatif yang dilakukan. Berikutnya yaitu restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuannya di situ adalah restitusi adalah pembentukan karakter siswa untuk menguatkan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru membimbing fokus kepada kesalahan tapi fokus pada solusi, sehingga siswa merasa lebih dipahami. Dan kita di sini sifatnya menguatkan, menguatkannya itu adalah bagaimana kita mencari, kita sebagai guru masuk ke dalam wilayahnya siswa dan memahaminya lebih dari sebagai seorang teman atau sahabatnya. Kemudian ke-9 fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi utama bahwa tujuan kita melakukan restitusi yang terpenting adalah pembentukan, saya ulang kembali, untuk pembentukan karakter siswa dengan memahami diri dan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Dia sendiri yang akan menemukan solusi apa yang bisa dilakukan, caranya menangani masalahnya sendiri, kapan dia bisa melakukan kesalahan-kesalahan itu untuk memperbaiki dirinya ke depannya. Nah, di bagian ke-10 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Artinya kita ketika murid berbuat salah, kita tidak memisahkan murid ini dengan teman-temannya yang lain, tapi kita tetap mengharapkan murid ini selalu berada pada wilayahnya agar kenapa? Sehingga tadinya ketika kita melakukan restitusi dia lebih kembali dengan karakter yang lebih baik dari pemahaman kesalahan-kesalahan, mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri lebih baik ke depan. Bagaimana cara penerapannya? Nah, di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan melalui segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa dilihat dari segitiga restitusi pada yang ini, setiap sisinya itu berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan restitusi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ketika seorang murid melakukan kesalahan, bahwa dia akan merasa terpuruk, ketika moralnya akan lebih ke wilayah negatif. Nah, ini kita sebagai guru, kita tujuannya kita ini adalah bertindak sebagai manajer, tidak secara menghakimi, tetapi di sini kita bertindak menstabilkan identitas murid dari kesalahannya dengan membuat murid lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan untuk memulai percakapan, dan sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid ini dia tidak terfokus pada itu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi, karena kita paham bahwa setiap atau apa yang kita lakukan itu terkadang ada kesalahannya, dan bisa kita katakan kepada murid bahwa dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut. Nah, disinilah fungsinya untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, di sini dikatakan bahwa kebutuhan manusia kita, apa yang dilakukan manusia memiliki tujuan tersendiri. Nah, setiap tindakan, apakah itu baik atau buruk, itu ada tujuannya sendiri. Nah, di sini posisi kita sebagai seorang guru, kita bisa menanyakan apa alasan murid atau apa alasan siswa kita melakukan hal tersebut. Nah, kita lanjutkan kembali bagaimana cara dia bisa memperbaiki kesalahan. Dan lanjut validasi tindakan ini. Nah, kapan dia bisa melakukan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, dan murid pun bisa mengetahui konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan. Jadi di sini lebih ke konsekuensinya. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, nah disinilah kita menghubungkan dengan nilai-nilai keyakinan telah dipercayai, seperti tentang keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama oleh kelasnya. Disinilah murid muncul motivasi internal pada dirinya untuk melakukan kebaikan dan belajar dari kesalahan-kesalahannya. Nah, murid di sini kita fokusnya solusi yang diberikan kepada murid, kita membimbing murid untuk memperbaiki kesalahan, mencari kesalahannya, mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan, dan langkah perbaikan apa yang dilakukan serta kapan dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, fokusnya kita sebagai guru, nah di sini kita memberikan gambaran kepada siswa atau murid kita yang melakukan kesalahan bahwa dia ingin menjadi seperti apa. Kemungkinan besar ketika murid melakukan kesalahan, hal-hal yang selalu kita inginkan dia ingin berbuat positif. Jadi kita mengharapkan murid memberikan gambaran tentang orang seperti apa yang mereka impikan. Kemungkinan murid akan mengatakan ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi sopan, menghargai orang lain, dan mengatakan iya. Tapi dia tidak mengetahui cara melakukan bagaimana menjadi sosok yang seperti yang digambar. Nah, di sini
fokusnya guru itu adalah memberikan gambaran tentang seperti apa yang mereka inginkan, dan pada akhirnya hasil yang didapatkan yaitu adalah menguatkan karakter murid